Kenapa orang jadi tangguh? Karena dia ngerti filosofinya hidup. Filosofi yang mana? Mulur mudret, senang susah, ora iri, ora sombong, ora getun, dan ora khawatir. Kalau kamu punya prinsip ini, hidupmu akan kuat. Tabah. Apapun yang terjadi, kamu akan tabah. Tidak usah takut dengan kesusahan, sesusah apapun orang, pada saatnya akan ganti jadi senang. Seseneng apapun orang, pada saatnya akan ketemu masalah dan jadi susah. Entah masalah besar, entah masalah kecil. Maka solusinya bukan jangan sampai kita susah atau semoga kita senang terus. Tapi solusinya adalah pahami ritme senang dan susah. Di situ kita bisa tabah. Tabah itu tatak. Tatak itu nggak cuma kalau ada kesedihan, pas senang juga harus tatak. Senang luar biasa tiba-tiba dapat undian mobil, dapat undian rumah. Nah itu tatak. Kalau tidak kuat tiba-tiba pingsan kamu. Itu dapat rumah. Tidak dapat rumah, biasa aja. Lumayan. Dapat rumahnya seneng, tapi kerepotan selanjutnya mesti datang. Dan itu susah. Nyari izinnya lah, bayar pajak lah. Terus yang rumah dijanjikan ternyata disuruh bayar sekian persennya, pajaknya 25% sendiri, rumahnya harganya 1 miliar, 25%-nya berarti bayar 250 juta. Boleh nanti. Kesumbakan baru datang. Ya kan? Habis itu tetangga kiri kanan tiba-tiba datang, ayo persenane, ayo sumpah lagi. Ya kan? Loh, hidup itu kan selalu begitu. Jadi tabahlah, tataklah, baik dapat senang maupun dapat susah. Nah, untuk bisa semua tadi, kuncinya apa? Kenalilah dirimu, merui gagasannya diri. Ketahuilah dirimu. Jadi, kayak tadi, tengganglah dirimu, kenali dirimu, kenali perasaanmu. Buang semua yang tidak penting. Buang semat, derajat, keramat, itu semua semu. Pahami keinginanmu, buang semua yang tidak penting, kenali dirimu. Kalau kamu sudah kenal dirimu dan semua atribut yang tidak penting lewat, kamu akan jadi menungso tanpa tenger. Kalau bahasanya Surya Utara. Manusia tanpa ciri. Kamu bebas dari semua ikatan yang membelenggumu selama ini. Baik ikatan senang susah maupun ikatan semat, derajat, dan keramat. Nyari harta ya karena kita butuh hidup, butuh fisik, tapi tidak tertipu dan terjerumus dalam semat. Nyari ilmu, nyari kemuliaan, iya, tapi tidak tergila-gila oleh derajat. Nyari status, nyari pangkat, iya, tapi tidak terpesona oleh keramat. Itu anggap aja baju yang sewaktu-waktu bisa ditanggalkan dan tidak penting. Toh enggak pakai baju kamu bisa hidup asal nggak dilihat orang lain. Ya kan kalau dilihat orang lain ya jadi problem. Nah, kalau bisa kayak gitu maka kamu adalah manusia tanpa tenger. Kenapa manusia tanpa tenger? Karena semua tenger yang melekat padamu itu sifatnya artifisial, tidak penting. Namamu kan juga cuma simbol saja. Semua gelarmu kan juga simbol. Apakah kamu mahasiswa, apakah kamu anak soleh, apakah kamu takmir, apakah kamu SAG, MAG, MSG. Nah, iya. Kemarin ada diskusi apakah S2 itu gelarnya harus MA, MAG, atau MUD, atau MA. Tak usulkan gimana kalau MSG aja. Itu dahsyat loh MSG itu sedikit-dikit tapi dalam jumlah banyak bisa bikin kacau metabolisme tubuhnya manusia.
Nah, jadi kalau bisa tidak terikat oleh itu semua, maka kamu jadi manusia yang sejati, manusia yang tanpa pengertian. Kalau bahasanya Iqbal, manusia otentik. Itulah dirimu yang sejati, yang tidak tertipu oleh macam-macam, tidak terlalu banyak topeng. Semakin banyak topeng, semakin kamu berat. Misalnya, topengmu dulu hanya mahasiswa. Sekarang ada tambahannya, mahasiswa aktivis. Ada tambahan lagi, mahasiswa aktivis yang kutu buku. Ada tambahan lagi, mahasiswa aktivis yang kutu buku yang takmir. Ada. Loh iya kan, saya banyak topengnya semakin berat tugasmu, semakin susah hidupmu. Maka ambil jarak dari semua topeng itu, kenali dirimu secara otentik. Jadilah manusia tanpa tenger. Apa enggak boleh Pak jadi mahasiswa aktivis, jadi mahasiswa takmir? Boleh. Tapi jangan anggap itu esensial, jangan anggap itu urgent dan penting. Itu semua sifatnya sementara, kayak seneng dan susah. Nah, maka dengan itu kamu akan jadi manusia tanpa pengeruh. Kebahagiaan dan kebebasan, masih kata Epictetus, dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang satu prinsip. Beberapa hal berada dalam kendali kita dan beberapa tidak. Berarti di luar kendali kita. Hanya setelah kita pahami aturan mendasar ini dan belajar membedakan antara apa yang kita bisa dan tidak bisa kita kendalikan, ketenangan batin dan keefektifan hidup menjadi mungkin. Ini tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ada kunci penting dalam hidup ini, kita harus sadar mana yang dalam kuasa kita, mana yang di luar kuasa kita. Seperti cinta tadi, itu kan bagian dari yang di luar kuasa kita. Mana cintamu yang kemarin? Wah, sudah diambil sama yang punya cinta. Sekarang ganti cinta ke yang lain. Bisa saja begitu momennya. Tapi memang perasaannya orang lain di luar kuasa kita. Kalau kita menyedihi itu atau menggalaui itu, ada enggak ya bahasa Indonesia menggalaui itu? Berarti kita ya akan kesulitan keluar dari rasa sedih karena ini. Karena apa? Tidak ada jalan keluarnya. Karena di luar kuasa kita. Apalagi urusan perasaan. Seperti saya jelaskan tadi, ya kalau urusan perasaan tidak bisa dipaksa. Kalau kita merasa sedih, itu kan orang bilang, Mbok jangan sedih. Lah ini sudah sedih. Kok tidak boleh sedih? Wong ini rasa. Mbok jangan tersinggung, gitu aja tersinggung. Lah saya sudah tersinggung ini. Jadi sulit rasa itu diatur seperti kita ngatur yang dalam kontrol kita. Jadi ini kunci hidup bahagia. Kita harus tahu mana yang ada dalam kontrol kita, mana yang di luar kontrol kita. Kita tidak mungkin ngontrol tangannya para netizen untuk ngomong jelek-jelek. Tapi kita masih bisa ngontrol tangan kita untuk bisa posting yang baik-baik saja. Kalau kita sedih dengan yang di luar kontrol kita, wah netizen ini kok gitu ya sekarang isinya. Ya kita akan sedih galau dan kesulitan sendiri. Karena di luar kontrol kita ya sudah itu di luar kontrol saya. Yang bisa saya kontrol apa? Tanganku sendiri. Ini penting biar kita bahagia karena sekarang banyak orang yang sedih tanpa alasan gara-gara rajin baca medsos. Begitu baca medsos darah tingginya naik. Oh ya tadi tidak usah baca, baca yang seneng-seneng saja. Baik, nah kita lanjutkan. Ini masih tentang yang di luar kuasamu. Kata Epictetus lagi, ini sering dikutip orang. Jangan mengharapkan segalanya terjadi sesuai yang engkau inginkan, namun terimalah segala yang terjadi. Maka hidupmu akan tenang. Ini rumusnya sederhana.
Kita akan sering menginginkan banyak hal dalam hidup ini. Nah, yo kalau menginginkan ini sambil kita kasih tanda petik, semoga, insya Allah, dan lain sebagainya, kita lebih tenang. Tapi kalau kita memastikan yang kita inginkan harus terjadi, yo, kita akan lebih banyak stres. Ada lagi yang lebih menenangkan apa? Kita terima segala yang sudah terjadi. Ini lebih menenangkan. Yo, kenyataannya saya ditolak. Wah, kenyataannya saya diputus. Mau gimana lagi saya terima. Itu lebih menenangkan. Yang paling tidak menenangkan, kita tidak terima dengan yang sudah terjadi. Ini stres double-double kan. Wong sudah jelas kenyataannya pahit, kamu tidak mau ngakui bahwa itu pahit. Nah, itu sulit sudah. Kayak kamu minum jamu, pahit enggak? Enggak kok, saya kuat. Ya wes, orang enggak akan. Iya. Ya kalau pahit, bilang saja pahit. Kalau memang sulit, bilang saja sulit, enggak masalah. Terima saja, akui saja. Ya tinggal kamu tata ke depannya segala yang ada dalam kontrolmu. Kan cuma itu saja. Yang di luar kontrolmu ya dipasrahkan saja. Ini lebih menenangkan. Jadi kalau kita ingin tenang, memang rumusnya ya harus tahu yang dalam kontrol dan yang di luar kontrol. Ada lagi, sekarang geser ke Marcus Aurelius. Dia bilang begini, ini kendalikan pikiran. Jangan biarkan pikiranmu tentang keseluruhan hidupmu menghancurkanmu. Jangan isi pikiranmu dengan segala hal buruk yang mungkin masih akan terjadi. Tetap fokus pada situasi saat ini dan tanyakan pada diri sendiri mengapa begitu tak tertahankan dan rasanya tidak dapat bertahan. Saat kita sedang pahit ya, sedang mengalami sisi-sisi gelap hidup. Ayo pikirannya tetap positif. Maknailah segala kepahitan yang kita hadapi dengan makna yang tidak menghancurkan kita sendiri. Faktanya sebenarnya kita hanya ditinggal oleh yang kita cintai. Kita hanya patah hati, kita hanya putus. Anggap saja itu satu babak, satu sisi, satu skenario, satu adegan dari hidup kita. Bukan keseluruhannya. Kita itu sering kalau mengalami sesuatu, kita maknai sesuatu yang sebenarnya hanya bagian kecil dari hidup kita, seolah-olah itu keseluruhan hidup kita. Ditinggal orang yang kamu cintai, itu kan satu bagian, satu sisi dari hidupmu. Masih banyak orang lain yang mencintaimu, masih banyak cerita lain dalam hidupmu, masih banyak dimensi lain dalam hidup. Ada mahasiswa yang begitu galaunya karena mata kuliahnya dapat nilai D. Tiap hari dosennya di WA, Pak, salah saya apa, Pak, dapat nilai D. Jadi seolah-olah hidupnya jadi gelap karena satu nilai itu. Seolah-olah keseluruhan dunianya runtuh hanya karena satu nilai itu. Padahal masih banyak sisi hidupmu yang lain. Ini yang sering kita lupakan. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Nah, Marcus Aurelius ini menasihati kita, yuk, ya tetap sambil kita berintrospeksi salahnya di mana, kurangnya di mana, tidak pasnya di mana. Tapi ini hanya satu bagian saja, satu episode saja dalam hidup kita. Masih banyak episode-episode yang lain. Hidup kita ini kan episodenya tidak terhitung. Kalau drama Korea paling 16. Ya. Sekarang ada yang 12, ada yang 8. Ya. Tapi hidup kita episodenya banyak, tidak terhitung. Tidak usah khawatir kok. Wong yo episode ini sudah banyak sekali, kadang-kadang masih ada season 1, season 2. Masih panjang. Tidak usah terlalu galau kalau gagal di episode ini. Masih ada episode selanjutnya kok. Hidup kita masih berjalan, masih panjang. Ayo mengendalikan pikiran.
Jangan hanya karena satu hal, keseluruhan hidup kita runtuhkan. Nanti kita jadinya menyesal. Potensi hidup kita itu luas, tidak hanya di situ. Nah, ini penting makanya sisi mengendalikan pikiran. Masih ada lagi tentang mengendalikan pikiran, kata Markus, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Oleh karena itu, jagalah sebagaimana mestinya dan berhati-hatilah agar engkau tidak memiliki pikiran yang tidak sesuai dengan kebajikan dan kewajaran. Tidak usah mikir aneh-aneh, maknai saja secara positif dan manfaat, secara bijak dan wajar saja. Jangan terlalu berlebihan. Wajar saja, sedih iya, agak stres iya, bau-bau depresi iya. Tapi ya dinikmati saja, ya pada saatnya ada momen ketika kita harus bangkit lagi. Wong yo episodenya bisa ganti. Lanjut hidup. Jadi, ayo kita kontrol. Kenapa kok mengendalikan pikiran ini penting? Karena hidup kita kuncinya di pikiran. Jadi, kalau pikiran kita yang buruk-buruk, yang negatif-negatif, ya hidup kita jadi berat. Hujan deras itu kita sekarang banyak mengeluh. Kenapa waktu kecil dulu kalau hujan deras malah senang? Hujan-hujan, wah senang hujan-hujan. Sekarang kamu hujan-hujan itu, wah, jalan raya itu paling ngeri kalau pas hujan. Apalagi setelah terang tiba-tiba hujan. Oh, itu motor itu sudah banter-banteran. Seolah-olah air itu akan membunuh. Padahal cuma air. Kenapa bisa begitu? Pikiranmu yang main. Jadi kamu membayangkan basah kuyup, terus ngereges, terus kamu masuk angin, terus kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Pikiran itu kan jadi bayanganmu saja. Coba kamu baca secara berbeda. Asik ya hujan-hujan gini, seger ya hujan-hujan ini kan beda. Kamu di lampu merah, di bel orang dari belakang. Itu kan kamu terus misuh-misuh. Orang kok tidak telaten, orang kok. Karena kamu membaca bel din itu bel yang memburu-buru kamu. Padahal kalau kamu baca secara berbeda kan mungkin kamu tidak jadi marah. Ketika orang ngebel di belakangmu, coba kamu baca. Wah, orang di belakang itu sayang sekali padaku ya. Dia mengingatkanku untuk waspada kalau memang lampunya nyala suruh jalan. Nah, kamu noleh bisa terima kasih pada dia. Jadi terima kasih loh ya saya dibel diingatkan untuk waspada. Ya karena kamu membacanya negatif, kamu nganggap dia, wah menyusu-nyusu kamu kan kamu terus nganggepnya orang kok tidak sabaran, wong masih merah, kok masih ngebel-ngebel. Cara membacamu mungkin salah. Nah ini pentingnya pikiran. Jadi pemaknaan yang ada di pikiranmu itu menentukan sikapmu terhadap hidup. Dalam hidup ini, kata Marcus Aurelius, ada yang hadir, ada yang keluar dari keberadaan. Beberapa dari apa yang pernah ada sekarang sudah hilang. Perubahan dan perubahan terus-menerus mengubah dunia. Seperti perkembangan waktu yang tak henti-hentinya mengubah keabadian. Jadi ini ayo kita sadari hidup ini memang berubah. Ada yang datang, ada yang pergi, yang sudah datang besok bisa berubah, yang kemudian berubah besok bisa pergi dan lain sebagainya. Itulah hidup. Kan banyak momen ketika orang terus putus cinta, patah hati itu mengungkit-ungkit, dulu kamu lihat apa, sekarang lihat apa. Kamu kok berubah tidak seperti dulu? Jawabannya apa? Loh hidup memang berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Selalu ada perubahan. Jadi longgarkanlah hatimu kok tiba-tiba menerima pasanganmu berubah. Ya memang di antara pola hidup tadi ada perubahan. Kok dilalah ya perubahannya ke arah yang pahit bagi kamu. Ya itu nasibmu. Tapi dari aspek perubahan yang pasti terjadi ya kamu harus akui. Hidup ini mesti berubah.
Nah, jadi ini untuk meringankan hatimu. Oh iya ya, memang kenapa kok sekarang perasaannya berubah padaku? Ya memang hidup ini hakikatnya perubahan. Ya, bukan sesuatu yang aneh. Tidak usah kamu pertanyakan. Ya kemungkinan perubahannya ke arah yang tidak bisa kamu kontrol. Sehingga kamu sekarang kecewa. Ini rumus pertama. Kalau teman-teman merasa kaget dengan momen kok tiba-tiba dulu kita bersama, sekarang kita berpisah. Memang hidup ini penuh dengan perubahan. Yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Sayangnya kebersamaan kita pisahnya cepat. Kan cuma itu saja. Yang lain durasinya panjang. Kalau kita durasinya pendek, akhirnya putus. Sederhananya kan begitu. Jadi kamu lebih longgar hatimu. Tidak harus terlalu membebani perasaan. Yang kedua, masih dalam konteks sadari kenyataan hidup. Kalau ini dari Epictetus. Ini menarik ya, filosof Stoik itu. Marcus Aurelius itu kaisar. Kalau Epictetus ini Buddha. Jadi pengikutnya aliran ini dari kaisar sampai Buddha. Kata Epictetus begini, saat engkau mencintai sesuatu, tempatkan di hadapan dirimu posisi yang berlawanan. Apa salahnya saat engkau mencium anakmu, engkau bisikkan dengan suara lirih, besok kamu pun juga akan mati. Dan kepada temanmu, besok kamu yang akan pergi atau aku yang akan pergi, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Ini menarik. Pas kamu lagi hangat-hangatnya pacaran, terus kamu bilang, pada saatnya ya tetap kita akan berpisah. Ini kan sama-sama latihan kuat-kuatan ini. Jadi kita kan selalu kalau sedang begitu kan kita bilangnya kita akan bersama selamanya. Tidak bisa. Mesti kita akan berpisah. Polanya memang sudah begitu. Ada pertemuan, ada perpisahan. Makanya bahkan itu kan contohnya anak-anak sama sahabat. Karena biasanya ini kan paling mengikat kita. Anak itu apalagi. Kalau kita dibilang anak kita besok akan mati, itu kita kan nggak terima rasanya. Tapi ya memang begitu, wong dia manusia. Ini kan persis cerita Sufi itu. Suatu ketika ada seorang Sufi yang mengunjungi seorang raja. Yang raja ini karena sangat taklim pada Sufi ingin belajar. Karena Sufi ini tidak bisa lama, raja itu, wahai Sufi, mbok saya diajari satu saja wawasan. Yang ini bisa bermanfaat untuk saya, untuk kerajaan saya, untuk semua orang. Nah, terus Sufi ini cuma bilang satu kata. Ya sudah kalau cuma minta satu wawasan saya bisa lah. Saya beritahu ya, ini hakikat yang paling sejati dalam hidupmu, kata Sufi ini. Apa? Besok anakmu pasti mati. Oh, itu rajanya marah. Sufinya dipukuli. Kok bisa kamu disuruh memberi wawasan yang bagus malah mengutuk anakku? Kata si Sufi, loh, yang mengutuk siapa? Bukankah anakmu besok pasti mati? Wong dia manusia. Apa ada manusia yang tidak mati? Semua manusia mesti mati. Jadi kebenarannya memang begitu. Terus dikritiklah raja ini oleh si Sufi. Tadi kamu minta kebenaran padaku. Saya beritahu kebenaran kok kamu tidak terima. Telingamu kok tidak kuat. Padahal memang kebenarannya memang begitu. Nah, ini cerita ini sebenarnya untuk mengingatkan kita. Kadang-kadang kebenaran itu memang pahit. Tapi kenyataannya memang begitu. Makanya tadi saran pertama, ayo siap. Ayo disadari kenyataan hidup ini. Jangan kaget, bahkan dengan orang yang paling kamu cintai pun, ya mesti salah satu akan saling meninggalkan. Ya paling tidak kan nanti salah satu meninggal. Pasti yang satu meninggal, terus yang lain sendirian, mesti begitu. Kalau meninggal bareng malah tidak enak. Meninggal bareng itu kalau tidak kecelakaan, ya tragedi apa, mending gantian saja. Jadi momennya mesti pahit itu kalau bersama-sama. Dan saling meninggalkan.
Baik, itu kenyataan hidup. Makanya yang kedua ini kalau di Epictetus yo tidak ada salahnya loh. Loh kalau kamu sambil misalnya memeluk anakmu atau salaman dengan sahabatmu sambil kamu sadari, ah anakku ini yo manusia, besok pada akhirnya yo meninggal mati. Sahabatku ini akrab sih, tapi pada saatnya yo kita berpisah, entah aku berangkat duluan atau dia berangkat duluan. Nah ini latihan menguatkan batin kita, ini versinya orang Stoik. Jadi kalau kalian sudah punya kekasih, ya sambil berdua disadari. Mungkin kalau ada momen berdua, yuk kita sadari bersama bahwa pada saatnya kita akan berpisah. Tidak boleh protes, memang sunnatullahnya begitu. Jadi kendalikan dirimu. Apapun yang harus dilakukan, apapun yang dilakukan dan dikatakan orang, aku tetap harus menjadi zamrud dan mempertahankan warna, kata Mark. Sepahit apapun hidup, sejatuh apapun aku tetap harus jadi orang baik. Ini maksudnya. Jadi ayo mengendalikan diri. Jangan karena alasan kecewa, alasan menyesal, alasan patah hati, terus kita mengubah corak kita. Yang semula orang sabar jadi orang ngamuan, yang semula orang baik sekarang jadi orang yang cuek dan seterusnya. Berarti kita berubah warna. Berarti kita terpengaruh. Kalau bisa ya kita tetap menjadi zamrud dan mempertahankan warna kita. Mengendalikan diri kita. Nah, terus Marcus Aurelius kemudian menasehati kita, rintangan dalam hidup itu hakikatnya adalah jalan. Meskipun benar bahwa seseorang dapat menghalangi tindakan kita, mereka tidak dapat menghalangi niat dan sikap kita yang memiliki kekuatan untuk berubah dan dapat beradaptasi. Karena pikiran menyesuaikan dan mengubah hambatan apapun menjadi sarana untuk mencapainya. Apa yang merupakan penghalang tindakan diubah menjadi jembatan bagi tindakan. Hambatan menjadi petunjuk jalan. Ini menurut saya lagi-lagi cara membaca. Kamu tidak terhalang, hanya saja ada tantangan untuk dilewati. Halangan itu jangan kamu baca sebagai rintangan. Baca saja sebagai tantangan yang harus kamu taklukkan. Pak, saya cinta dia, Pak. Tapi orang tuanya kok tidak setuju, Pak. Alhamdulillah orang tuanya masih sadar. Ya, ya, maksudnya ke sini. Kalau Markus itu maksudnya, kalau ada halangan seperti itu, yaitu tantanganmu untuk ditaklukkan, bukan halanganmu. Kalau halangan itu kan harga mati. Cintaku terhalang, selesai. Tapi kalau cintaku mendapat tantangan, harus ditaklukkan. Ya gimana caranya orang tuanya terus jadi suka padamu dan setuju. Jadi rintangan hakikatnya adalah jalan. Bacalah rintangan itu sebagai jembatan untuk kamu lewati. Jembatan itu kan untuk dilewati, tidak untuk kamu tinggal di situ. Lampaui itu, taklukkan itu. Jadi ada kesulitan apapun, lampaui. Patah hati pun sejenis rintangan yang harus kamu baca sebagai jalan. Oh, mungkin ini jalan kesuksesanku. Nah, harus aku taklukkan. Aku tunjukkan bahwa aku bisa sukses meskipun tanpa kamu. Oh, ini jadi rintangan, jadi jalan. Kesulitan jadi pendorong untuk kita lebih tegak lagi. Ini nasihat dari Markus. Terus ini masih dari Epictetus. Ini untuk menguatkan kita. Kata Epictetus begini, apa yang engkau cintai bukanlah milikmu. Itu diberikan kepadamu saat ini. Bukannya tidak akan diambil lagi, juga tidak diberikan padamu untuk selama-lamanya. Seperti buah ara. Buah ara itu seperti buah delima. Kalau dalam bahasa Arab namanya buah
tin, rasanya manis, yang diberikan kepadamu, atau seikat buah anggur pada musim tertentu dalam setahun. Jika engkau menginginkan buah ini di musim dingin, engkau bodoh. Jika engkau menginginkan putra atau temanmu, ketika dia tidak lagi diizinkan untukmu, tidak lagi jadi jatahmu, engkau harus tahu bahwa engkau seperti orang menginginkan buah ara di musim dingin. Jadi rasa cinta, orang yang kita cintai, peristiwa mencintai, semuanya hakikatnya adalah pemberian, anugerah. Dan ada durasinya. Jadi ada waktunya. Kalau memang belum waktunya, ya tidak akan muncul. Kalau sudah habis durasinya, ya tidak akan mampu kita mempertahankannya. Jadi, baik rasa cinta, maupun yang dicintai, maupun peristiwa mencintai itu sendiri, segalanya ada waktunya. Kalau di luar waktunya kok kita inginkan, ya tidak akan nyampe. Ya Allah, dekatkanlah jodohku. Kalau memang sudah dekat, waktunya ketemu, ya akan ketemu. Kan begitu logikanya. Kalau belum waktunya ketemu, ya tidak akan ketemu. Jangan-jangan jodohmu belum lahir misalnya. Kamu minta-minta, kamu berdoa, ya tidak ketemu-ketemu. Kok lama sekali tidak ketemu, ya Allah, ya jodohmu belum lahir. Jadi cintamu bukan milikmu. Cinta itu sendiri kan juga pemberian. Termasuk yang sulit kita kontrol, bukan bagian dari kontrol kita, itu cinta. Kita kan tidak bisa merancang, saya harus mencintai dia sajalah, tidak usah mencintai, itu kita tidak bisa. Rasa cinta itu muncul tiba-tiba. Kadang-kadang tidak kita prediksi. Loh, saya itu bareng sama dia sejak semester 1 sampai semester 7. Ketika nggarap skripsi baru ada rasa pada dia. Kok tidak kemarin-kemarin? Ya karena itu anugerah dari Allah. Jadi tidak bisa kita rencanakan. Saya pengennya jatuh cinta dengan yang dekat-dekat rumah sajalah biar tidak high cost misalnya. Kan tidak bisa. Gitu loh. Ya jatuhnya pada dia. Anugerahnya Allah, hubungannya dengan dia, dengan durasi waktu tertentu pada waktu tertentu. Maka kata Epictetus, ya segalanya ada waktu. Kok ternyata kita ditakdir berpisah, mungkin memang waktunya sudah habis. Durasinya sudah selesai. Nah, ini untuk menguatkan kita ya. Jadi kalau kamu nanti patah hati, ya jangan-jangan ini durasinya memang sudah selesai. Jadi biar nggak terlalu sedih lagi. Apa-apa itu ada siklus, ada polanya. Makanya sindirannya Epictetus, kalau kita menginginkan buah ara di musim dingin, ya sampai stres pun tidak akan ketemu. Kenapa? Bukan waktunya. Ini nasihat kedua. Nasihat ketiga. Ya. Yang kedua, kita sadar kenyataan hidup. Yang ketiga ini, kita sadari cinta kita hakikatnya bukan milik kita. Jadi, kalau ada yang banyak, Pak, cinta dan ingin memiliki itu apa setara? Ya enggak, karena bahkan cinta itu sendiri ternyata di luar kontrol kita. Makanya kalau dalam dunia tasawuf, mahabbah itu bagian dari ahwal. Ahwal itu anugerahnya Allah. Rasa cinta pada Allah itu ya hakikatnya anugerahnya Allah sendiri. Batin kita itu tidak bisa. Orang itu dipaksa mukul bisa, dipaksa mencintai tidak bisa. Kamu cinta padaku dong. Ini kalau memang tidak cinta ya tidak cinta. Karena rasa itu muncul ya bagian dari anugerahnya Tuhan. Makanya ada kalimat cinta itu anugerah. Baik, ini nasihat selanjutnya. Hati-hati juga jangan memperparah keadaan. Betapa jauh lebih berbahaya konsekuensi dari kemarahan dan kesedihan daripada keadaan yang membangkitkannya dalam diri kita.
Kadang-kadang kemarahan kita, kesedihan kita membuat kita blunder. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Yang efeknya jauh lebih buruk daripada sebabnya. Sebabnya sih kamu misalnya diputus sama pasanganmu. Terus kamu saking marahnya ngamuk-ngamuk. Kamar kos kamu acak-acak. Motormu kamu banting-banting. Setelah itu kamu duduk sendirian. Ternyata biayanya besar, patah hati. Salahmu sendiri. Kamu yang memperparah keadaan. Gitu loh. Mbok tadi jangan lepas kontrol, kamu masih aman. Tapi karena kamu lepas kontrol, maka kata Markus berapa kadang-kadang lebih besar biayanya, konsekuensinya, kemarahan dan kesedihan dibandingkan sebab. Kadang-kadang cemburu tanpa alasan, padahal belum diputus itu kamu masih curiga saja. Tidak beneran itu kamu sudah marah-marah, banting-banting piring, kamu sudah ngomong yang jelek-jelek. Ternyata salah paham. Lah itu kan sebabnya sepele tapi yang kamu lakukan di luar kontrol malah memperparah keadaan. Semula ndak ada apa-apa jadi putus beneran. Nah ini yang sering kita. Maka hati-hati dengan diri yang tidak terkontrol. Memang kuncinya mengendalikan diri. Kalau ini agak keras dari Epictetus. Jangan cengeng. Ini ada kalimat di bukunya itu. Kami menangis kepada Tuhan. Bagaimana kami bisa lolos dari penderitaan ini? Itu dimarahi sama Epictetus, bodoh. Apa kamu tidak punya tangan? Apa Tuhan lupa memberimu sepasang? Maksudnya apa? Potensi, kualitas, kompetensi, fasilitas hidup kita masih lengkap. Wong tinggal mengubah sudut pandang. Wong tinggal menguatkan diri sebentar saja kok ndak kuat. Kok mengeluh pada Tuhan gimana aku bisa keluar dari situasi ini. Kamu belum berkurang sedikit pun dirimu dibandingkan yang kemarin. Kamu masih utuh sebagai dirimu yang kemarin. Tidak ada yang berkurang. Kemarin kamu bisa apa, sekarang kamu masih bisa. Kemarin kamu mampu apa, sekarang kamu masih mampu. Kualitas dirimu tidak ada yang hilang. Maka kamu masih bisa kembali lagi seperti sebelumnya. Tidak usah terlalu banyak mengeluh. Kamu masih bisa tegak seperti dulu. Tinggal kamu sembuhkan sakit hatimu. Kan cuma itu saja masalahnya. Tidak usah dibawa kemana-mana. Ini sudah mulai agak keras Epictetus ini. Sudah dinasihati sejak tadi kok masih ngeyel, masih sumpek saja. Ya wis, kalau begitu apa sih yang kurang dari dirimu kalau patah hati yang sederhananya begitu? Apa dari kamu cerdas terus jadi tidak cerdas lagi? Apa dari kamu pinter jadi tidak pinter lagi? Apa dari kamu semula bisa nyetir mobil gara-gara patah hati tidak bisa nyetir mobil sekarang Pak? Apa tidak apa-apa begitu? Maka jangan cengeng. Kata Epictetus. Kamu itu kuat kalau mau kamu hebat. Hanya saja ketika kamu cengeng, terlalu manja, ya kamu lama tidak bangkit-bangkit, tidak move on, move on. Ayo bangkit.